Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ada pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, dengan anggota Iva Sarifatus Hidayati dan Anisah Nurul Fahmi, saya sendiri, kemudian Silvi Kurnia, dan juga Vidya Royhatul Masfiam. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu distribusi multinomial dan distribusi multihipergeometrik. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari distribusi multinomial itu sendiri. Nah, di sini sudah tertera pada PPT-nya, distribusi multinomial merupakan pengembangan dari distribusi binomial. Jika pada distribusi binomial hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu misal sukses atau gagal dari suatu percobaan, lain halnya dengan distribusi multinomial yang memiliki lebih dari dua kemungkinan hasil. Jadi nggak cuma sukses atau gagal saja hasilnya, hasil kemungkinannya. Kemudian, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya si distribusi binomial ini merupakan distribusi multinomial. Hanya saja distribusi binomial merupakan kasus khusus di mana kemungkinan hasilnya hanya ada dua. Kemudian lanjut pada selanjutnya, yaitu PDF dari fungsi distribusi dari distribusi multinomial. Jadi PDF-nya yaitu n faktorial per x1 faktorial, x2 faktorial sampai xk faktorial dikali dengan P1 pangkat x1 dikali P2 pangkat X2, selanjutnya sampai PK dipangkatkan dengan XK. Yang di bawahnya yaitu CDF-nya, jadi fungsi kumulatifnya, yaitu sigma dari sigma N faktorial per X1 faktorial dikali X2 faktorial sampai XK faktorial kali P1 X pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 sampai dengan PK pangkat XK dari X sama dengan, maaf itu seharusnya X1 ya, buat yang X sama dengan 0. Dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan XI atau X keberapanya. Jadi di sini N itu banyak percobaannya, kemudian XI itu banyak kejadian ke I-nya, kemudian untuk P1, PI itu adalah peluang kejadian ke I-nya. Selanjutnya, yaitu untuk parameter distribusi multinomial, yang pertama yaitu nilai ekspektasi atau EX1-nya, EXT-nya sama dengan N kali PI, kemudian yaitu faksi sama dengan kali PI kali PI, di mana N-nya itu seperti yang tadi banyak percobaan yang dilakukan, kemudian PI-nya itu peluang kejadian sukses ke I, kemudian I-nya itu peluang kejadian gagal I-nya maksud saya. Selanjutnya, baik untuk selanjutnya yaitu contoh soal distribusi multinomial kepada rekan saya, silakan. Baik, untuk selanjutnya, contoh soal dari distribusi multinomial, proses pembuatan pensil dalam sebuah pabrik melibatkan banyak buruh. Proses tersebut terjadi berulang-ulang. Pada suatu pemeriksaan terakhir yang dilakukan, telah memperlihatkan bahwa 85% adalah baik, 10% ternyata tidak baik tetapi masih bisa diperbaiki, dan 5% tetap bisa diperbaiki sebanyak 2 unit. Dan unit yang rusak tidak ada atau 0. Jadi, soal ini terdapat 3 jenis kejadian. Pertama, kejadian pertama kita misalkan X1, yaitu menyatakan banyaknya unit baik. X2 menyatakan kejadian kedua, yaitu banyaknya unit yang tidak baik tapi masih bisa diperbaiki. Kejadian ketiga menyatakan banyaknya unit rusak dan harus dibuang. Setiap kejadian memiliki peluang yang berbeda-beda. P1 sama dengan 0,85 adalah peluang dari kejadian pertama, P2 sama dengan 0,1 adalah peluang dari kejadian kedua, P3 sama dengan 0,05 adalah peluang dari kejadian ketiga.
X1 sama dengan 18 adalah banyaknya unit di kejadian pertama, X2 sama dengan 2, banyaknya unit di kejadian kedua, X3 sama dengan 0, banyaknya unit di kejadian ketiga. Kemudian dengan syarat ketika X1 ditambah X2 ditambah X3 itu jumlahnya harus sama dengan N atau jumlah dari sampelnya, yaitu sebanyak 20. Kemudian dimasukkan rumus distribusi multinomial dengan X1 sama dengan 18, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 0. Ini tidak memakai permutasi ataupun kombinasi. Ini diisi seperti biasa, cara coret 20 faktorial per 18 faktorial 2 dikali 2 faktorial dikali 0 faktorial. Kemudian dikali 0,85 dipangkat 18 kali 0,1 dipangkat 2 kali 0,05 dipangkat 0. Diisi seperti biasa menghasilkan 0,102. Jadi peluang jumlah unit baik sebanyak 18 unit, tidak baik tapi masih bisa diperbaiki sebanyak 2 unit, tidak sebanyak 0 unit itu adalah 0,102. Untuk selanjutnya, materi distribusi hipergeometrik akan dijelaskan oleh rekan saya, Susi Tonia. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu distribusi multi-hipergeometrik. Definisi dari distribusi multi-hipergeometrik yaitu distribusi ini merupakan pengembangan dari distribusi hipergeometrik. Nah, jika pada distribusi hipergeometrik hanya ada dua alternatif hasil yang mungkin untuk setiap percobaan, yaitu, mohon maaf, saya ulangi. Definisi distribusi multi-hipergeometrik. Jadi, distribusi ini merupakan pengembangan dari distribusi hipergeometrik. Nah, jika pada distribusi hipergeometrik hanya ada dua alternatif hasil yang mungkin untuk setiap percobaan, yaitu sukses dan gagal, maka pada distribusi multi-hipergeometrik ini akan terdapat lebih dari dua alternatif hasil untuk setiap percobaannya. Nah, syaratnya ada dua, yaitu yang pertama, ada N percobaan kejadian yang tidak bebas atau tanpa perulangan. Kemudian yang kedua, untuk setiap percobaan memiliki lebih dari dua alternatif hasil. Selanjutnya, untuk fungsi peluang distribusi multi-hipergeometrik, untuk PDF-nya, ya ini rumusnya adalah kombinasi dari R1 dengan X1 dikalikan dengan kombinasi R2 dengan X2 sampai dengan kombinasi RK dengan XK, dibagi dengan N besar, dibagi dengan kombinasi N besar dengan N kecil. Kemudian untuk CDF-nya, ya ini sigma X sama dengan 1 sampai dengan XI dari kombinasi R1 dengan X1 dikalikan dengan kombinasi R2 dengan X2 sampai dengan kombinasi RK dengan XK dibagi dengan kombinasi dari N besar dengan N kecil. Dengan RI-nya adalah banyaknya elemen dalam populasi dari anggota ke I. Kemudian XI-nya adalah banyaknya elemen dalam sampel dari anggota ke I. Dan N besarnya adalah banyaknya elemen dalam populasi. Kemudian N kecilnya adalah banyaknya elemen dalam sampel. Selanjutnya, untuk parameter distribusi multi-hipergeometrik, nilai ekspektasi dari XI adalah RI dikalikan dengan N kecil dibagi N besar. Kemudian untuk variabel dari XI adalah N kecil dikalikan dengan N kecil dibagi dengan X kuadrat dikalikan dengan N besar dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan RI dikali N besar dikurangi RI. Dengan RI adalah banyaknya elemen dalam populasi dari anggota ke I, kemudian XI adalah banyaknya elemen dalam sampel dari anggota ke I, N besar adalah banyaknya elemen dalam populasi, dan N kecil adalah banyaknya elemen dalam sampel. Selanjutnya untuk contoh soal akan dijelaskan oleh rekan saya, Vidya. Berikutnya adalah contoh soal dari multi-hipergeometrik. Sebuah organisasi mahasiswa asing beranggotakan 2 orang Kanada, 3 orang Inggris, 5 orang Italia, dan 2 orang Jerman.
Bila dibentuk sebuah panitia yang terdiri atas 4 orang yang diambil secara acak dari keseluruhan anggota organisasi tersebut, maka hitunglah peluang bahwa semua kebangsaan terwakili. Sama kita misalkan bahwa X1 merupakan peubah acak yang menyatakan banyaknya orang yang mewakili Kanada. X2 mewakili Jepang, X3 mewakili Italia, dan X4 mewakili Jerman. Nah, dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa R1 atau banyak populasi dari Kanada sebesar 2. R2 sebesar 3, R3 sebesar 5, dan R4 sebesar 2. Kemudian dari soal ini, kita juga mengetahui N besar atau populasi totalnya sebesar 12. Jadi penjumlahan R1, R2, R3, dan R4. N kecilnya sebesar 4. Dan karena tadi N-nya sampelnya 4, terus di organisasi tadi ada 4 negara, maka otomatis setiap negara diwakili oleh 1 orang. Jadi X1, X2, X3, dan X4-nya sebesar 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu kombinasi dari R1, X1, kalikan kombinasi R2, X2, dan kombinasi R3, X3, dan dikali kombinasi R4, X4, dibagi kombinasi N besar dengan N kecil. Nah, hasilnya 0,121. Jadi, peluang semua kebangsaan terwakili adalah 0,121. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Iya. Hai. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang kurang paham atau ada yang bingung, silahkan monggo untuk ditanyakan. Anis, Ya, mau tanyakan kalau yang di hipergeometri sebelum kan kita kayak gimana? parameter ya. Putus. Apa? Ya putus-putus. Ketika cari Udah. Anis yang di varian parameter distribusi multi hipergeometri itu RI yang di variannya itu R1, R2, R3 kayak gitu ta. Iya, jadi RI itu sebagai simbol aja gitu loh. Simbol untuk angka-angka itu, untuk yang keberapanya itu. Oh, ini berarti yang kurang nulis turun ya. Kenapa? I-nya nulisnya kurang di bawahnya ya berarti ya. Ya Indri. I-nya kecil. Jadi anggota ke I. I-nya kecil ya, itu maksudnya angkanya itu. Ya, Untuk pertanyaannya Fahma, kan kalau di hipergeometri biasa itu kan dia cuma ada 2 alternatif hasil ya. Nah, kalau misalnya di sini itu dia lebih 2 alternatif hasil, makanya di sini pakai R. Jadi ada apa ya? Nggak cuma satu gitu loh. Kalau yang di hipergeometri kan hipergeometri biasa itu cuma 2. Nah, kalau di sini tuh lebih, makanya pakai RI. Halo Fahma? ya, ya apa? berarti variabel baru gitu. Buat ngebedain aja sih kalau Iya. misalkan misal nih aku pakai K juga di sini, takutnya itu bingung juga gitu loh.
Tapi ya tetap yang penting kita tahu K itu di situ apa, di R apa, kan di sini di keterangan udah nih. Kalau R itu banyaknya elemen dalam populasi anggota ke I. Jadi elemen di populasinya itu R. Kamu mau ganti dengan apapun ya juga bisa. Yang penting yang kamu ganti itu tetap banyaknya elemen dalam populasi. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya mau tanya, Ya, monggo Ya, Aju. monggo Kak Ajus. untuk membedakan distribusi multinomial dan multihipergeometrik itu bagaimana? Kalau kalau misalnya multinomial itu dia kan dengan perulangan ya. Kalau misalnya multihipergeometrik itu tanpa perulangan. Jadi sama-sama Yap. multi atau multi itu lebih dari 2 alternatif. Cuma yang bedanya kalau hiper itu dia tanpa perulangan. Gitu. Betul. Meskipun pakai multi tapi tetap binomial sama hipergeometrik. Iya, jadi Gimana maksud dulu multi kan di ya? maksud multi di hiper itu multinya cuma alternatifnya lebih dari Ya. 2. Oh, siap-siap. Sebenarnya kalau multi yang nomial itu, jadi kan belakangnya multinomial kan. Nomialnya itu maksudnya si binomial itu. Oke, Jadi dia siap-siap. multi dari si binomial gitu. Oke, matur syukron. Ya, sama-sama. Saya koreksi ya Mbak, tadi bukan tanpa pengulangan, tanpa yang benar tanpa Pengulangan kan, Bang? pengembalian. Pengulangan tetap, pengembalian yang membedakan. Beda ya. Iya, Pak. Lanjut. Lalu saya mau tanya, tadi kan Bapaknya menjelaskan kalau multinomial itu ada gagal, ada suksesnya juga. Berarti itu penerapannya di sini tuh kayak gimana ya? Gak paham aku. Ada gagal sama suksesnya di multinomial itu loh. Kan ada gagal apa enggaknya gitu kan maksudnya. Jadi di multinomial itu misal nih, kita ambil contoh yang multinomial tadi itu ada rusak, ada baik, ada rusak masih bisa diperbaiki, ada rusak yang harus dibuang gitu kan. Maksud dari bisa ada gagal ada suksesnya itu ya maksudnya gitu. Artinya yang rusak harus dibuang itu masuk ke gagal dan yang baik itu masuk ke sukses. Cuma kalau untuk di multi itu ada lebih dari 2 itu malah. Jadi kategorinya itu nggak cuma hanya 2, nggak cuma hanya sukses atau gagal. Bill? Iya, ya. Silakan ada pertanyaan lain. Anis mau tanya. Nah, kan tadi ada peluang sukses dan gagalnya. Untuk membedakan peluang sukses dan gagalnya itu letaknya di mana? Seumpama nih ada soal. Nah, kan ditanyakan itu peluang sukses atau gagal. Untuk membedakan itu mencari peluang sukses atau gagalnya itu letaknya di mana? Kalau misalkan yang ditanya nih di soal peluang sukses atau gagal, berarti itu bukan multi. Karena hanya 2 aja. Yang ditanya itu
sukses atau gagal, kan gitu kan. Misal ada suatu soal ditanya sukses atau gagal soal ini misalkan. Tapi itu bukan multi, itu bukan masuk multi karena hanya dua doang. Oke, paham. Jadi kalau multi itu yang paling spesifik bedanya itu nggak cuma hanya kan misal nih bola biru, bola merah gitu ya. Ada soal bola biru, bola merah. Itu kan bisa kita kategorikan sukses atau gagal. Soalnya beda kan. Ada satu merah, ada satu biru. Terserah kita mau yang sukses itu yang mana, yang gagal itu yang mana gitu kan. Nah itu berarti bukan multi dia. Soalnya hanya ada dua. Kalau misalkan multi itu ada merah, kuning, biru, hijau atau apa segala macam. Pokoknya lebih dari dua. Aku mau tanya, terus kalau dalam soal yang ini, poin mana kalau kita bisa tahu kalau soal ini tuh ngerjainnya pakai multi? Yang soal nomor berapa dulu tuh? Yang ini loh, yang di layar. Mana tuh layar? Itu loh, ada dua soal itu tadi ya. Yang pertama. Multinomial. Iva. Dicantumkan kan itu di situ ada 3 jenis kejadian seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Kejadian yang pertama itu yang baik, kejadian yang kedua tidak baik tetapi masih bisa diperbaiki. Untuk kejadian yang ketiga rusak dan harus dibuang. Jadi karena itu ada 3 kejadian itu masuk multinomial karena lebih dari 2 kemungkinan hasil. Gitu. Berarti harus ada 3 kejadian ini ya baru bisa dikatakan kalau soal ini dikerjakan dengan multinomial. Ya. Harus lebih dari 2. Mau 4, mau 5 nggak usah. Lebih dari 2. Lebih dari 2. Kan secara generalnya gitu, si multi ini generalnya. Nah kalau misal kita bicara multinomial ya, bukan multi hiper, beda lagi nanti. Kalau multinomial, kalau misalkan nanti cuma ada 2, dia masuk binomial biasa, yang binomial. Kalau lebih dari 2, mau 3, 4, 5, itu masuk multinomial. Ya, kalau yang multi hipergeometriknya? Kalau yang multi hiper itu sama, kalau masalah hasil, alternatif hasilnya sama. Jadi lebih dari 2 juga, cuma kalau yang hiper, balik lagi ke hiper yang biasa, dia ada perulangan. Maaf, nggak ada perulangan. Bukan perulangan. Tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian. Oke, Bapak. Ya. Sepuluh menit lagi. Pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada, saya bertanya. Oke, pertanyaan saya kepada presenter. Dalam multinomial, baik hipergeometrik maupun multinomial biasa, bagaimana kalau pertanyaannya menggunakan atau digunakan binomial atau hipergeometri biasa? Silakan presenter. Maksudnya kalau ada soal gitu Bapak, terus kalau digunakan pakai binomial biasa. Ya. Ya, seperti yang tadi itu. Jadi kalau misal ada soal, terus kita lihat ada pengembalian apa enggak, terus lihat lagi alternatif hasilnya itu ada berapa. Kalau misalkan ada 2, kita pakai binomial. Kalau misalkan ada lebih dari 2, kita pakai multinomial. Kalau misalkan yang tidak ada pengembalian. Jadi harus ada 2 aspek dulu yang kita ketahui dulu. Ini ada pengembalian apa tidak, kemudian alternatif hasilnya ada berapa. Kalau misalkan 2 binomial, kalau lebih dari 2 berarti multinomial. Jadi tidak bisa digunakan
binomial atau hipergeometri biasa harus multinomial. begitu. Ada tambahan lagi, center lain? Oke, kalau nggak ada, dilihatkan di tampilan pertama, multinomial biasa. Definisinya. Oke. Di definisi itu dijelaskan bahwasanya multinomial itu pengembangan dari distribusi binomial yang hanya memiliki dua kategori. Berarti kalau lebih dari dua kategori maka dikatakan multinomial. Kalau lebih dari dua kategori itu tidak ada kata sukses atau gagal. Sukses atau gagal cuma ada dua kategori. Kalau lebih dari itu maka bukan kategori sukses ataupun gagal. Seandainya contoh tadi di soal, coba dilihatkan di soal. Soalnya di contoh. Nah, di sini terdapat kata-kata kategori rusak. Ada lagi yang lain tidak baik, bisa diperbaiki. Kategori yang lain rusak dan harus dibuang. Oh, kategori baik dan rusak dan harus dibuang. Di sini tidak ada kategori sukses atau gagal. Dikategorikan 3 karena 3 maka lebih dari 2 maka menjadi multinomial. Kategori ini jelas multinomial. Cuman apakah multinomial biasa atau multinomial hipergeometrik? Anda perhatikan di contoh soal ini. Seandainya Anda mengecek sebuah unit rusak atau tidak, itu dikembalikan apa tidak setelah terambil? Karena di soal ini tidak ada kata-kata pengembalian, tapi dalam realitanya, Anda ngambil sampel, ternyata dicek rusak, atau dicek baik, atau dicek masih bisa diperbaiki. Yang setelah Anda cek itu dikembalikan lagi apa tidak? Gimana presenter? Dikembalikan. Dikembalikan lagi. Ya. Anda mau ngecek barang itu rusak atau tidak, cacat atau masih bisa diperbaiki. Setelah barang itu ketahuan cacat, itu dikembalikan ke sampel enggak barangnya? Atau disisihkan? Oh, ini yang baik, ini yang jelek, diperbaiki. Tidak dikembalikan lagi, apa dikembalikan ke sampel? Halo, presenter, jawabannya? Oke, Bapak. Kalau misalkan dari contoh soal ini, ya, itu minusnya sepertinya, Bapak. Jadi, kalau dari contohnya sendiri, kata-katanya mengenai barang ini, mengenai barang yang rusak atau tidak, sepertinya lebih cocok untuk contoh yang itu. Yang? Hiper. Yang hiper, karena nggak dikembalikan. Untuk apa dicek kalau dikembalikan lagi? Kan nanti kalau dikembalikan lagi, ketemu lagi dia lagi, iya kan? Ya percuma pengecekan rusak apa tidak. Tujuannya untuk memilih-milih sehingga dibilang nggak dikembalikan lagi, kok malah justru dikembalikan lagi. Sehingga contoh ini tidak cocok untuk multinomial biasa. Kan kata kuncinya dikembalikan apa tidak. Kalau ini memang harus tidak dikembalikan, maka harus diletakkan di multi hipergeometri. Paham ya?
Gini, Bapak. Slide selanjutnya yang multi hipergeometri. Slide selanjutnya, kalau multi hipergeometri kata kuncinya memang tanpa pengembalian. Definisinya Mbak, definisi. Oke, pada distribusi multi hipergeometrik ini akan terdapat lebih dari 2 alternatif dengan syarat tanpa, nah ini kesalahannya tanpa perulangan. Tanpa pengembalian, perulangan tetap ya, kan banyak perulangan sekali, 2 kali, 3 kali itu perulangan. Ya, kalau perulangan tetap, ini ketemu cacat, ulangi lagi, ngambil lagi. Ternyata tidak, diulangi lagi, itu pengulangan. Tapi kalau pengembalian tidak. Jadi bukan dengan tanpa perulangan, tapi tanpa pengembalian. Di definisinya syarat yang kurang. Next, contoh soal. Kalau soalnya permainan bagaimana, Bapak? Saya mau ngecek ini dulu. Oh, iya. Ini contoh soal yang lain, silakan diskusikan dengan kategori definisi tadi. Nah, contoh soal ini, Mbak. Contoh soal ini kategorinya hanya ada 4, jadi lebih dari 1. Orang mewakili negara tertentu. Nah, di sini pemilihannya apa? Untuk memilih anggota dari sebuah organisasi. Ya, bisa nggak di situ terpilih 1 atau terpilih lagi 2 orang yang sama? Bisa nggak kemungkinan terpilih 2 orang yang sama? Dalam memilih anggota dalam organisasi itu, misalkan terpilih 2 orang yang sama, dipilih lagi maksudnya. Boleh nggak? Boleh. Boleh, Pak. Terpilih 2 orang yang sama. Bukan negara yang sama loh ya. 2 orang yang sama. Mungkin nggak? Mungkin, Bapak. Mungkin. Misalkan ada beasiswa. Beasiswa diambil per orang, diambil mewakili negaranya. Ada 3 beasiswa untuk diambil dari beberapa negara. Kalau sudah ketemu 1 orang dari negara tertentu, dia berhak nggak diambil lagi atau tidak boleh ikut lagi?